Oke, sedikit review tadi ya. Jadi punya Mbak Niken ini tadi disesuaikan apa namanya? Saya sampai lupa tadi apa saja. Gimana saya ini? Jadi yang kata-kata penghubung tidak boleh digunakan seperti untuk mengawali kalimat. Jadi oleh karena itu, lalu untuk dan sebagainya itu diganti ya, Mbak Niken. Jadi mulailah dengan kata benda. Jadi misalkan penelitian ini bertujuan untuk. Nah, tapi setelah, nah ini berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya itu kan sudah mencerminkan sebagai tujuan. Jadi tujuan dari penelitian Anda. Jadi tidak usah terlalu menambahkan ini penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla. Jadi ini nanti dijadikan satu dengan paragraf yang sebelumnya. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya ada kebutuhan. Nah, lalu dalam karya ilmiah ini maka penulis atau peneliti ingin melakukan penelitian tentang metode dan ideologi pada cerita rakyat. Sudah selesai di situ. Tidak usah terlalu dipanjangkan lagi. Oke. Lalu hasil dan pembahasan oke. Metode tadi sudah oke. Lalu hasil dan pembahasan. Iya, dianalisis. Kenapa kok bisa menggunakan metode semantis, berfokus pada apa? Pada BSU. Lalu gimana? Ini hampir sama sih seperti punya Mas Robin tadi. Oke sih kalau saya. Lalu untuk simpulannya, nah betul ini ya. Jadi penerjemahan cerita rakyat ini lebih condong ke bahasa sumber. Maka metode penerjemahan yang digunakan adalah metode semantis. Lalu ideologi yang digunakan adalah ideologi pengasingan. Sip, betul ini, sudah betul. Nah, yang tidak betul adalah ini. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerjemahan cerita rakyat ini sudah tidak usah. Dihapus saja ya Mbak Niken ya. Oh iya, tadi yang ada identitas-identitas tadi apa ya tadi ya? Itu dilihat lagi karena tidak diteliti dalam tidak disebutkan juga dalam rumusan masalah ya. Jadi lebih baik dihapus saja. Nah, seperti ini maksudnya Mas Robin tadi. Daftar pustakanya dimulai dari A ke Z. Jadi A dulu, kalau ada A dulu, lalu B, E, H. Jadi urut sesuai abjad. Gitu. Ya, teman-teman yang lain. Oke. Kita lanjut ke karya ilmiah yang lain. Bu, Ya. maaf Bu, saya mau tanya lagi Bu, untuk yang tadi di daftar pustaka kan mengenai galeri pustaka ya, itu saya udah lupa aksesnya kapan. Apa boleh pakai tanggal hari ini nggak Bu? Nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan bulannya aja, misalkan bulan November 2024 gitu ya nggak apa-apa Mas. Kalau tanggalnya sih misalkan tidak spesifik ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau dipakai tanggal ini ya nggak apa-apa. Silakan saja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, kita lanjut draft punya Mbak Gamalia Mona Lisa.
Analisis penggunaan slang dalam film Incredible. Yang pertama, yang paling pertama kira-kira apa? Tidak perlu tanda kutip ya, Mbak Mona Lisa. Jadi tanda kutip atau yang cetak miring atau apa ya, cetak tebal itu khusus untuk kata yang di luar bahasa Indonesia, atau misalkan kalau menulis bahasa Indonesia ya bahasa lain, misalkan menulis bahasa Indonesia, bahasa lain selain bahasa Indonesia harus dicetak miring atau diberi tanda kutip. Kalau misalkan menulis dalam bahasa Inggris ya berarti yang bahasa selain bahasa Inggris itu dicetak miring atau diberi tanda kutip. Gitu ya. Jadi kalau untuk judul secara keseluruhan tidak perlu diberi tanda kutip. Gitu ya Mbak Mona Lisa. Jadi analisis penggunaan slang dalam film Incredible. Analisis penggunaan slang dalam film. Oke, kita lihat dulu. Abstraknya abstrak ya, bukan abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan abstrak tapi abstrak. Jadi tulisannya ini nanti abstrak pakai K ya, Mbak Mona Lisa. Ini fontnya berapa ya ini ya? Kok sepertinya kecil? Nanti coba dicek lagi ya, Mbak Mona Lisa. Jadi sama ukurannya 12 fontnya, tapi spasinya 1 kalau untuk abstrak. Tapi rata kanan kiri ya, sama dari awal sampai akhir, rata kanan kiri. Oke, kita bahas abstrak. Ini background-nya terlalu banyak, Mbak Mona Lisa. Jadi di awal boleh diberikan latar belakang misalkan ya, latar belakang atau background penelitian itu apa. Tapi tidak perlu terlalu banyak. Jadi misalkan masuk ke sini saja. Bahasa gaul ini terlalu panjang. Jadi langsung tentang slang ya. Penggunaan slang di kalangan anak muda semakin populer dan digunakan dalam setiap sosial media. Nah, ini pada apa? Nah, kalau misalkan pada film, ya langsung pada film gitu aja. Karena ini abstrak ya, bukan pendahuluan. Jadi kalau di abstrak harus to the point, tidak perlu terlalu flowering words, nanti terlalu panjang. Tuh, terlalu bertele-tele. Jadi langsung misalkan masuk ke penggunaan slang pada film, langsung gitu aja. Lalu tujuannya apa? Tujuan penulisannya apa? Alias rumusan masalahnya apa? Itu. Ini yang belum saya lihat ya. Jadi tujuan penulisannya apa? Atau rumusan masalahnya apa? Jadi rumusan masalahnya itu nanti tidak ditulis dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan sebagai tujuan. Tujuan penulisan karya ilmiah ini apa? Itu dimasukkan ke sini. Jadi ini belum ada ya tujuannya atau rumusan masalahnya apa. Itu lalu boleh mengacu pada studi sosiolinguistik boleh. Lalu metode yang digunakan apa? Jadi misalkan metodenya menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif apa? Kualitatif deskriptif. Atau misalkan gini, metode dalam pemilihan sampling atau pemilihan sampel itu dimasukkan juga bisa. Misalkan random sampling, snowball sampling, atau apa itu bisa juga dimasukkan. Ya. Jadi langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah ini, dalam menyusun karya ilmiah ini bisa dimasukkan. Nah, penelitian ini berhasil menentukan tujuan penggunaan slang. Tujuannya apa? Itu lalu ini pakai teorinya siapa? Mbak Mona Lisa. Mbak Mona Lisa ada di sini kan ya? Ini slangnya pakai teorinya siapa? Slang pakai teorinya Alan sama satu lagi siapa ya? Sebentar, Bu.
Pakai teorinya ini Bu, Alan sama Bu Rich yang tahun 2007 Bu. Oke. Jadi ini Mbak Mona Lisa atau siapa nih panggilannya? Mbak Mona Lisa atau Mbak Gamalia, Mbak Lia, Mbak Gamal, Mbak Lisa? Bisa Mbak yang Mona. mana aja ininya aja. Oke. Nah, jadi gini, ini yang mau dicari apanya? Jenisnya? Jenis slangnya atau? Iya Bu, jadi kan saya yang pas itu baca-baca. Jadi kalau slang itu kan awalnya tuh dari bahasa-bahasa yang kasar. Nah, saya mau menganalisis kenapa slang itu bahkan bisa sampai masuk ke film yang kategorinya film anak gitu Bu. Maksudnya sekarang perkembangan slang itu udah jauh dari kata yang ibaratnya tidak pantas gitu. Sekarang karena udah berkembangnya zaman, slang semakin beragam dan banyak digunakan gak hanya kalangan yang ibaratnya terbelakang, yang tidak berpendidikan gitu Bu. Oke. Oke. Coba mari kita lihat dulu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, Mbak Mona Lisa. Jadi bahasa adalah alat berkomunikasi ini terlalu jauh. Jadi langsung masuk ke slangnya saja. Jadi pengguna slang itu apa? Itu aja langsung. Slang adalah bahasa gaul, misalkan bahasa gaul yang seperti apa. Nah, lalu disisipkan teorinya. Lalu pengguna slang itu bisa. Jadi tidak perlu dari bahasa adalah alat berkomunikasi. Jadi terlalu panjang nanti ya. Jadi langsung ke slang aja. Nah, lalu setelah dibahas tentang slangnya, Mbak Mona Lisa bisa membahas tentang jenis-jenis slang. Jenis-jenis slang menurut teori yang digunakan itu tadi. Jenis-jenis slang itu ada apa saja. Tuh. Terus baru setelah itu dibahas tentang jenis slang pada film anak. Jadi apa ya? Tidak perlu terlalu banyak pengertian tentang bahasa-bahasa itu tidak perlu. Seperti salah satu faktor. Sebentar. Nah, oke. Nah, yang belum ada adalah ini si Supri ini siapa Mbak Mona Lisa? Maksudnya ini previous studies atau dia punya teori? Supri dan Tajudin lalu Marat ini? Oh, kalau itu ini Bu, dari mereka punya buku, jadi mereka yang bisa yang nulis buku atau yang jurnal kayak berdasarkan jurnal siapa gitu. Harusnya nggak kayak gitu ya Bu, nggak ditulis kayak gitu atau gimana Bu? Berarti kutipan ya ini ya, si Supri ini ya? Iya Bu, kutipan. Nah, berarti ini nanti ditambah dengan previous studies ya. Jadi Mbak Mona Lisa cari penelitian tentang slang. Saya sebenarnya punya penelitian tentang slang, tapi sudah uzur sekali, sudah dari 2014. Jadi sudah tidak boleh digunakan sebagai referensi. Jadi coba cari jurnal-jurnal tentang slang yang baru, ya 2019, 2020 sampai 2024. Cari 5 jurnal, itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti setelah membahas tentang film Incredible ini, Mbak Mona Lisa tambahkan review jurnal. Jadi
ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian tentang bahasa slang yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama siapa, lalu dia meneliti tentang apa, lalu kaitannya seperti apa gitu. Jadi kan kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya, harus bukan menggantungkan diri pada orang lain, tapi kita saling berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Jadi kita lihat nanti ada research gap-nya enggak, novelty-nya apa, keterbaruannya apa, kenapa sih kok Mbak Mona Lisa kepingin meneliti tentang ini. Nah, misalkan yang tadi seperti Mbak Mona Lisa ceritakan tadi, ingin melihat seperti apa slang pada film-film, pada film anak, gitu kan, pada Incredibles tuh, gitu. Jadi nanti misalkan ada penelitian yang sebelumnya nih, teman saya itu ada yang meneliti tentang slang, ada yang tabu word. Jadi coba nanti banyak kok penelitian tentang slang itu, coba dicari jurnal-jurnal yang terkait ini. Jadi nanti bisa sebagai acuan seperti apa menganalisisnya, misalkan seperti apa perbedaannya karya ilmiahnya Mbak Mona Lisa ini dengan penelitian tentang slang-slang yang lain gitu. Jadi nanti bisa dibandingkan seperti itu. Itu ya Mbak Mona Lisa. Jadi itu fungsinya review jurnal atau previous studies. Jadi ditambahkan itu untuk pendahuluannya. Lalu metode, oke. Oke, metode oke. Sorry. Jadi ini filmnya diterjemahkan kan oleh Mbak Mona Lisa? Atau gimana? Oh, enggak, Deng ya? Oh, ini membahas tentang slang kok ya? Iya, Bu. Jadi saya ngelihat dari subtitle filmnya. Jadi saya ngelihatnya di platform Disney. Jadi kan maksudnya saya ngelihat mereka kalau misalnya Inggris, kan ada subtitle Inggrisnya juga ya Bu, mereka ya Bu, dan Indonesia. Nah, saya ngelihatnya dari situ Bu. Tapi ini yang dianalisis yang bahasa sumbernya berarti ya? Yang bahasa Inggrisnya? Iya, katanya iya. Oke. Oke. Nah, ini terlalu panjang ini. Penelitian menggunakan teori sosiolinguistik dari Holmes. Nggak perlu, jadi payung besar slang itu memang sosiolinguistik, tapi tidak perlu terlalu dibahas ke sosiolinguistiknya. Jadi langsung masuk ke slangnya saja. Jadi pakai punyanya siapa, teori tentang slang itu, lalu digunakan untuk menganalisis. Gitu. Nah, menurut Alan, ada 5 jenis bahasa gaul. Jadi gini, kalau membahas tentang jenis, jadi seperti yang lainnya tadi, Mbak Mona Lisa. Jadi, jenis-jenis yang muncul itu apa saja? Misalkan, tegar dan kreatif, lalu flipan, imitatif, akronim, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya sudah ada ini. Tabel ini dibawa ke atas, Mbak. Jadi sebelum membahas masing-masing jenis, ditampilkan dulu ini. Jadi tabelnya nanti diberi nama ya. Tabel 1, jenis-jenis slang pada film Incredibles 2. Tuh, nah ini jadi nanti dibawa ke atas sebelum penjelasan ini, penjelasan per jenis. Jadi gini, menurut Alan dan bla bla bla. Oh, tapi ini masih teori ya? Oh, gini saja. Berarti ini yang keragaman linguistik ini enggak usah. Keragaman linguistik ini terus sampai bahasa gaul, sampai dunia bawah ini dihapus saja. Lalu teori si Alan ini naik.
Jadi menurut Alan ada 5 jenis bahasa gaul. Apa saja tipenya? Segar dan kreatif, bla 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 bla. Tapi tidak perlu dijelaskan secara detail, Mbak. Jadi cuman dapat dilihat sebagai yaitu segar dan kreatif, lipan, imitatif, akronim, dah 5 itu. Lalu benar ditampilkan ini, benar kalau gitu urutannya. Oke, terus ini diberi nama tabelnya. Tabel 1 jenis atau tipe slang pada film itu. Lalu baru di apa ini? Lalu apa namanya dibahas. Dibahas yang paling banyak muncul itu jenis yang mana? Misalkan yang si segar dan kreatif. Masa hanya 5, Mbak? Ini, Mbak. Harusnya banyak ya. Atau memang hanya tapi cuma slangnya aja ya. Oke. Jadi slang yang paling banyak muncul apa? Yang paling sedikit muncul apa? Gitu. Jadi misalkan ternyata ada 3 jenis slang yang muncul dalam film Incredibles. Apa saja? Gitu. Lalu yang paling banyak apa? Yang paling sedikit apa? Gitu. Lalu setelah itu dibahas lagi per jenis. Jadi misalkan si segar dan kreatif itu contohnya apa? Dimasukkan. Ini yang rumusan masalah kedua ya ini ya. Apa sih? Berikut beberapa alasan mengapa penting mempelajari slang. Oke, nah lalu setelah itu dibahas ya Mbak Mona Lisa. Jadi per item yang muncul, per jenis yang muncul itu dibahas dan diberi contoh. Jadi si segar dan kreatif itu contohnya apa? Segar dan kreatif itu seperti apa? Nah, jadi penjelasan yang tentang ini, tentang jenis-jenis ini bisa disisipkan ke sini saat membahas tentang per jenis. Itu ya. Jadi nanti per jenis dibahas, disisipkan teorinya, lalu diberi contoh. 2, 3 gitu kan. Karena ini tidak banyak ya berarti paling nggak 3 lah ya, minimal 3. Karena nanti kalau terlalu sedikit akan sedikit juga halamannya. Gitu. Segar dan kreatif itu apa, seperti apa, contohnya apa. Lalu kenapa kok bisa dikategorikan sebagai segar dan kreatif? Itu bisa dianalisis dengan disisipkan teorinya. Tuh. Lalu mempelajari slang. Nah, ini kalau misalkan ini adalah membahas tentang rumusan masalah yang kedua, Mbak Mona Lisa, kaitkan dalam buku Slang Words. Jadi ini nanti gini. Jadi hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan, lalu diberi subjudul lagi. Yang pertama adalah jenis-jenis slang pada film Incredibles. Lalu yang kedua itu apa? Mau membahas tentang apa? Pengaruh misalkan, pengaruh atau alasan penggunaan slang pada film Incredibles gitu. Jadi nanti ada 2 hal. Jadi pembaca tidak bingung. Jadi seperti saya ini tadi bingung, ini apa gitu kan. Jadi nanti diberi subjudul. Jadi yang pertama adalah jenis slang pada film Incredibles 2 gitu kan. Lalu yang kedua, ini membahas tentang apa? Jadi misalkan kegunaan gitu aja lah. Kegunaan slang. Ini kok alasan mengapa penting mempelajari slang dalam bahasa Inggris. Coba dikaitkan dengan si filmnya ya. Jadi misalkan kegunaan slang, misalkan gitu aja. Kegunaan slang dalam film Incredibles 2 atau fungsi slang dalam film Incredibles 2. Jadi misalkan ini menambah kefasihan dalam berbicara, misalkan seperti itu. Nah, dimasukkan teorinya, lalu diberikan contoh. Misalkan ada utterance-nya seperti apa. Itu yang si tokohnya jadi fasih, misalkan fasih dalam berbicara atau lebih pede, lebih gimana dalam berbicara. Itu bisa dimasukkan ke situ atau memahami budaya dan konteks sosial. Nah, ini bisa diberi contoh juga. Jadi misalkan kalau dia ini lagi ngomong sama siapa? Misalkan sesama teman, sesama anak sekolah. Itu bisa pakai slang. Misalkan seperti itu ya. Jadi dikait-kaitkan saja. Jadi nggak secara letterlock seperti ini.
ini terlalu teoritikal dan tidak dikaitkan dengan objeknya Mbak Mona Lisa. Jadi ini hanya teori saja. Jadi belum menjawab rumusan masalahnya gitu ya. Nah, boleh pakai teori ini tapi digunakan untuk menganalisis, Mbak. Jadi kegunaannya apa sih atau alasan penggunaan slang itu seperti apa? Coba nanti di ini lagi ya. Nanti boleh sambil chat saya, kita diskusi tentang sebenarnya apa sih yang dibahas ini pada rumusan masalah 2 ini. Nah, nanti diberi contoh utterance tentang yang mengandung slang itu tadi. Jadi bisa dilihat fungsinya. Gitu ya Mbak Mona Lisa untuk apa namanya hasil dan pembahasannya. Lalu setelah hasil dan pembahasan ada simpulan dan saran. Jadi nanti dalam simpulan Mbak Mona Lisa katakan jenis-jenisnya apa saja yang muncul. Lalu setelah itu kegunaannya slang apa? Dah, itu untuk simpulan. Lalu sarannya berarti ya untuk pembaca dan untuk peneliti selanjutnya. Jadi untuk pembaca misalkan sebagai referensi bacaan, lalu untuk acuan dalam mengerjakan tugas misalkan tentang sosiolinguistik atau tentang bahasa slang. Lalu kalau untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa meneliti apa aspek-aspek tentang slang yang belum diteliti sama Mbak Mona Lisa. Itu kira-kira masukan dari saya. Pastikan semua yang ada di dalam daftar pustaka ini digunakan sebagai kutipan dalam karya ilmiah ya. Jadi semua yang ada harus memang digunakan sebagai kutipan, sebagai sumber teori dalam karya ilmiahnya. Gitu Mbak Mona Lisa untuk masukannya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, masih ada berapa lagi? Mbak Dini kok nggak bisa dibuka ya? Nanti bisa dikirimkan ke saya ya Mbak Dini ya? Iya Bu, baik. Kayaknya ada masalah ya di filenya. Iya, kok tidak bisa dibuka? Bentar. Coba kita cek punya Mbak Fiona. Oke, sebentar. Nah, ini juga tentang strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan pada lagu Maher Zain. Ya, betul. Abstrak. Tujuannya apa ya? Teorinya nggak perlu ya, jadi nggak usah disebutkan kayak teorinya siapa. Kita berbalik lagu, oke. Oke, penelitian ini menggunakan
Oke, abstrak sudah betul. Oke. Teori tentang strateginya mana ya ini ya? Mbak Fiona pakai teorinya siapa ini? Teori strateginya pakai Peter Low, Bu, yang 2005. Mana ini? Sudah ditulis belum ya? Ada, Ini Bu, tak? ada. Ini nih. Singability ini, sense naturalness ini. Pakai ini. Bukan, Bu, yang translation, adaptation, replacement. Kayaknya ada di agak ke bawah. Ada di paling bawah pendahuluan, Bu. Ini pendahuluan ini. Itu, Bu. Ini ya. Oh, berarti ini nanti dipindah ya, Mbak Fiona. Jadi kalau untuk teori nanti sebelum previous studies ya. Jadi sebelum penelitian sebelumnya. Jadi kalau ini nanti digabung sama yang atas. Jadi yang pas membahas tentang penerjemahan, lalu sekalian dibahas tentang strategi ini. Jadi ada beberapa ada teori tentang strategi penerjemahan gitu. Misalkan si Peter Low ini mengemukakan strategi penerjemahan yang digunakan untuk mengalihbahasakan misalnya seperti itu. Lalu sebutkan apa saja, gitu aja. Jadi enggak usah penelitian ini mengacu pada teori gitu, enggak usah gitu ya. Jadi nanti pasti Mbak Fiona pakainya itu gitu, karena teori tentang strategi penerjemahannya kan hanya itu. Gitu ya. Jadi ini nanti teori tentang strategi penerjemahannya dipindah ke atas. Sebelum di penelitian sebelumnya. Tuh. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bla bla bla. Pendekatan ini dipilih. Nah, jadi deskriptif kualitatif itu metode atau pendekatan? Kalau menurut Mbak Fiona? Metode, Bu. Nah, jadi yang betul adalah deskriptif kualitatif itu pendekatan ya Mbak Fiona. Jadi meskipun ini judulnya adalah metode penelitian, tapi metode penelitian itu kan sebenarnya adalah langkah-langkah gitu kan, steps yang digunakan sama Mbak Fiona dalam menyusun karya ilmiah ini, gitu kan, ceritanya kan begitu. Nah, pendekatan yang digunakan kan boleh nih, kalau misalkan kita mau ting-ting sama cowok misalkan ya, Mbak Fiona. Nah, kita kan pasti menggunakan metode nih, kita menggunakan langkah-langkah. Nah, itu misalkan yang pertama adalah pendekatan, gitu kan. Jadi metode deskriptif kualitatif itu adalah pendekatan. Gitu ya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi penerjemahan, bla 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 bla. Lalu boleh. Karena kan ini yang pertama disebutkan metode, lalu setelah itu pendekatan. Kan ini masih membahas tentang deskriptif kualitatif kan. Jadi
penggunaan istilah itu harus konsisten dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau misalnya di awal dikatakan pendekatan ya pendekatan, kalau di awal digunakan metode ya metode. Jadi agar pembacanya nggak bingung, loh ini dibilang metode tapi setelah itu pendekatan. Jadi yang betul adalah pendekatan ya. Nah, lah ini kan juga Mbak Fiona bilang pendekatan kualitatif memungkinkan lah, kan? Jadi bukan metode ya, yang metode tadi diganti pendekatan. Itu. Lalu hasil dan pembahasan. Oke, metode penelitian betul. Ini kalau di punya Mbak Fiona, tabelnya nanggung gini nggak? Iya Bu, nanggung juga. Oh, lah berarti itu nanti di tab aja ke bawah. Jadi biar gabung, biar tidak kita memisah. Wah, nanti perasaannya gimana kalau lagi sayang-sayangnya Mbak Fiona. Jadi ini nanti digabung sama yang bawah ya. Jadi tab aja ke bawah biar bisa gabung sama yang lainnya. Jadi kalau untuk tabel itu jangan dipotong ya. Karena akan menimbulkan prasangka yang berbeda nanti. Kalau bisa digabung. Ini semuanya Mbak Fiona. Enggak Bu, itu Datanya. ada lirik yang sama kayak ref gitu, nggak saya masukin. Oh, jadi bukan contoh ya? Bukan Ini Bu, data. itu datanya data yang objek penelitian. Sebentar, Mbak Fiona ini mau meneliti jenis strateginya atau membandingkan terjemahan literal dan terjemahan yang gimana, Mbak Fiona? Mau ini strateginya Bu, strategi penerjemahannya. Jenis strategi penerjemahannya. Ya. Ya. Jadi terjemahan literal itu kayak terjemahan dari saya secara terjemah tanpa ngubah-ngubah entah frase baru atau gimana gitu Bu. Nah terus terjemahan bahasa targetnya itu dari yang saya udah pakai strategi penerjemahannya gitu Bu. Oh gitu. Oke. Karena saya lihat beberapa contoh jurnal seperti itu Bu, di tabelnya ada terjemahan literal, bahasa target. Oke. Tapi gini, kalau misalkan ini ditampilkan ada terjemahan literal, ada terjemahan bahasa target, nanti orang akan mengira bahwa Mbak Fiona akan menganalisis keduanya, gitu. Nah, tapi karena sudah ditampilkan ya nggak apa-apa, sekalian saja dianalisis Mbak. Jadi ini kan sudah ada nih. Tapi gini, nanti dibalik ya. Jadi tabelnya ini dipindah ke bawah. Jadi nanti yang tabel 1.1 adalah tabel yang ini. Yang ini. Nah, frekuensi dan persentase strategi penerjemahan dalam lagu ini, gitu. Jadi ini nanti naik ke atas, lalu yang tabel yang ini sebagai pembahasan yang kedua. Gitu ya, Mbak Fiona ya. Karena kan sayang nih sudah ada nih, mending dianalisis sekalian, gitu. Daripada dihapus, ya kan? Nah, ini ya ini sudah betul. Oh, atau gini aja, Mbak.
ini dipakai contoh saja. Jadi nggak usah dianalisis seperti tadi. Jadi gini, ini kan gini. Ini tetap yang pertama. Jadi tabel 1 adalah frekuensi dan persentase strategi penerjemahan dalam lagu One Big Family. Itu kan. Nah, dibahas ini. Lalu dibahas per jenis. Ini di bawah belum ya? Nah, iya kan betul. Karena per jenisnya belum ada, jadi ini dipindah, Mbak. Dipindah aja. Jadi ini. Jadi nanti sebagai contoh saja, karena sebenarnya kalau data temuan itu tidak perlu disajikan ya. Si ininya, si apa namanya, analisisnya ini kan tidak perlu disajikan. Jadi gini, nanti setelah membahas ini, frekuensi ini, lalu dijelaskan yang paling banyak muncul apa, yang jarang apa, lalu masukkan ini, masukkan tabel yang ini sebagai contoh. Nah, gitu saja, wis. Tabel 2 atau tabel 1.2 adalah contoh strategi penerjemahan pada lagu One Big Family. Gitu ya, nanti jadi namanya tabelnya. Jadi bukan lagi strategi penerjemahan, tapi contoh strategi penerjemahan pada lagu One Big Family. Jadi ini dipindah saja. Ya, selesai deh. Bu, berarti diubah namanya aja ya Bu di tabelnya. Sama dipindah. Jadi misalkan Jadi dipindah. Dipindah di bawahnya ini, Mbak. Nah, bisa juga nanti ditambahkan adaptasi itu seperti apa. Lalu masukkan aja teori sedikit-sedikit. Lalu translation ini apa, Mbak? Kenapa Bu? Strategi penerjemahan translation itu gimana? Ada toh? Ada Bu. Itu penerjemahan literal yang jadi tanpa mengubah apapun dari lirik lagunya gitu Bu. Di gitu. teorinya literal gitu. Oh gitu ya. Oke. Berarti nanti dijelaskan sedikit-sedikit strategi translation itu seperti apa, strategi adaptasi itu seperti apa, strategi replacement itu seperti apa. Gitu. Itu dijelasinnya diletakinnya di mana Bu? Di sebelum tabel kah atau di sini ya, di sini. Jadi setelah hasil itu ya, pembahasan hasil. Jadi saat membahas, jadi kan ini tadi data temuannya disajikan, lalu diberikan penjelasan tentang itu tadi, adaptasi itu seperti apa, kenapa kok dibilang adaptasi, lalu diberikan teori yang mendukungnya. Jadi adaptasi itu seperti apa, kenapa kok Mbak Fiona ini mengkategorikan itu tadi, apa namanya, apa sih tadi pakai apa sih? Lagu ya, lagu itu sebagai menggunakan strategi penerjemahan ini. Kenapa kok masuk ke translation, kenapa kok masuk ke adaptasi, kenapa kok ke replacement. Gitu. Masukkan ke situ saja. Lalu sudah contohnya tinggal dimasukkan yang tadi, tabel yang sebelumnya itu tadi. Gitu ya. Udah, tadi di yang hasil ini persentase gitu, saya ada jelasin gitu sih Bu. Jadi misalkan 34% itu adaptation, terus bla 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 untuk gitu Ibu ada ini. Yang strategi translation diterapkan itu menunjukkan ada bagian terjemahan secara langsung. Iya deh, ya sudah gini aja, wes berarti nanti tinggal pindah tabelnya aja. Jadi frekuensi, terus baru contoh, frekuensi contoh gitu ya. Jadi ini juga dibalik, jadi yang data temuannya tadi dulu, yang ada frekuensi dan sebagainya, baru ini nanti dimasukkan sebagai contoh. Gitu ya Mbak Via? Baik Bu.
Oke, terus kesimpulan dan saran. Ini digabung, Mbak. Jadi dalam penelitian ini kan si replacement ini kan masih membahas tentang si strategi ya. Jadi nanti untuk simpulan dan saran itu simpulan paragraf pertama. Jadi itu nanti dalam simpulan dan saran ada 2 paragraf. Yang pertama membahas tentang simpulan, yang kedua membahas tentang saran. Gitu ya. Jadi paragraf pertama itu pure semua tentang simpulan. Jadi strateginya apa saja itu masuknya ke simpulan. Nah, nanti untuk yang paragraf kedua itu baru ke saran masuknya. Jadi tidak ada banyak. Nah, ini seperti ini tadi, seperti punya Mbak Niken tadi. Untuk itu jangan menggunakan untuk itu di awal. Untuk, karena, dan sebagainya. Kata-kata penghubung itu jangan digunakan untuk mengawali kalimat, apalagi paragraf. Nah, jadi untuk saran, ini yang disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang teori-teori. Oke. Lalu bisa menyarankan juga untuk peneliti selanjutnya, Mbak Fiona ya. Jadi misalkan aspek-aspek yang belum Mbak Fiona teliti seperti teknik, kualitas, metode, ideologi dan sebagainya itu bisa dimasukkan sebagai saran untuk peneliti selanjutnya. Gitu ya. Jadi ditambahkan itu saja. Udah sih itu aja, Mbak. Udah oke kok. Tinggal membenahi nggak terlalu banyak. Daftar pustaka seperti tadi. Ya. Belum urut abjad. Tinggal diurutkan. Udah Nah, itu kalau punya. Kalau yang link biru itu nggak apa-apa kan ya Bu? Itu sumber lirik yang saya pakai dari official Maher Zain. Itu penulisannya kayak seperti itu nggak apa-apa kan? Kalau yang link biru itu kalau bisa ya jangan di biru, Mbak. Jadi biarkan hitam. Gimana caranya? Jadi pokoknya jangan sampai dia keluar biru. Gitu. Itu ya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ibu, maaf saya mau tanya. Di metode saya itu kan nggak ada teori dari para ahli gitu. Itu perlu dicantumkan nggak Bu yang penjelasan deskriptif kualitatif itu? Bisa ditambahkan teori pendukungnya. Jadi misalkan kenapa kok disebut kualitatif deskriptif, lalu misalkan kualitatif itu apa, itu bisa disertakan teori dari dari sumber ya, dari kutipan-kutipan teori itu bisa. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain yang mau menanyakan atau mengonsultasikan? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita usaikan sudah ya, karena sudah jam 12:20 juga. Jadi silahkan diperbaiki sesuai dengan masukannya tadi. Lalu bila sudah, bisa diunggah ke e-learning. Jadi nanti sebelum
sebelum masuk ke tugas 4, yang perlu dilakukan adalah mengecek plagiarismenya ya. Jadi nanti kan plagiarisme untuk karya ilmiah ini maksimal 30%. Jadi sebisa mungkin diusahakan plagiarismenya ini ada di bawah 30%. Jadi untuk menanggulangi gitu. Jadi nanti kalau misalnya dilihat dulu, makanya dicek dulu sebelum diunggah ke tugas 4. Karena kalau sudah diunggah ternyata tinggi, itu akan susah merevisinya. Jadi masukannya nanti susah. Tuh, jadi akan lama nunggu kan jadi nanti begitu diunggah akan langsung muncul nih persentasenya. Di 1 jam gitu nanti pasti langsung muncul persentase plagiarismenya. Tapi kalau misalkan banyak dan Anda mau merevisi nanti akan lama keluarnya lagi. Jadi lebih baik saya sarankan dicek dulu, baru setelah itu diunggah ke tugas 4. Jadi biar lebih cepat. Nah, nanti kalau misalkan yang mana yang kena atau terdeteksi plagiarisme, bisa dibenahi di awal. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin untuk tutorial webinar pada hari ini kita tutup. Sampai bertemu pada tutorial webinar selanjutnya. Tinggal satu lagi ya nanti ya, ada tutorial webinar yang keempat. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Sampai bertemu lagi 2 minggu lagi ya Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Bu, terima kasih.